Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika peminatan untuk pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Hari ini kita akan masuk ke bab persamaan trigonometri. Subbabnya tentang identitas trigonometri part 1. Pertemuan sebelumnya kita sudah review sedikit ya untuk trigonometri kelas 10. Nah, hari ini kita coba untuk review lagi materi kelas 10-nya yang nilai-nilai trigonometrinya seperti apa. Oke, kita review lagi ya untuk unsur-unsur trigonometri. Jadi ini diulang lagi supaya tidak lupa. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Di sini ada sudut X, di mana B adalah sisi depan yang menghadap sudut X. Jadi hati-hati ya, kita lihat dulu sudut yang di depannya itu siapa. Jadi kalau misalnya X-nya di sini, berarti sisi yang di depannya itu A gitu ya. Jadi diperhatikan ya. Nah, di sini karena dia B yang menghadap di depannya itu sudut X, otomatis B itu yang sisi depan, A itu sisi samping, dan C itu sisi miring atau hipotenusanya. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi Pitagoras, itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini masih ingat ya? Nah, kemudian untuk unsur-unsur trigonometrinya sendiri, yang pertama ada sin X. Itu kalau dari segitiga, kita biasanya suka ingatnya depan per miring ya, Oke, atau B per C. Kemudian cos X, biasanya kita ingatnya sami atau samping per miring. Bisa kita tulis A per C. Oke, kemudian tan X, itu biasanya kita ingat desa, depan samping, atau kita bisa tulis B per A. Ini sesuai dengan segitiga yang di atas ya. Nah, diingat-ingat lagi, untuk sekan X itu apa? Itu adalah 1 per cos X. Jadi jawaban dari cos X kita balik jadi C per A. Kemudian kosekan, kalau kosekan itu apa? Itu 1 per sin. Oke, jadi jawabannya C per B. Dan satu lagi itu ada kotangan. Kotangan itu 1 per tan. Jadi di sini jawabannya menjadi A per B. Nah, ini diingat-ingat lagi ya untuk unsur-unsur trigonometrinya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya sama ya. Jadi kosekan itu bisa kita tulis CSC atau kosek gitu ya, sama aja ya. Jadi kosekan itu sama aja 1 per sin. Nah, otomatis sin juga bisa kita tulis 1 per kosekan. Nah, ini berarti kalau ada sin dikali kosekan itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kosekannya kita ganti 1 per sin berdasarkan rumus yang ini ya. Berarti kan sin dikali 1 per sin ya otomatis menjadi 1. Yang lain juga sama. Ini sekan, kita bisa ganti 1 per cos. Cosnya juga bisa kita ganti 1 per sekan. Otomatis ini kalau kita kalikan cos dengan sekan itu juga menjadi 1. Nah, begitu juga kotangan. Kotangan bisa kita ganti 1 per tan. Tannya bisa kita ganti juga 1 per kotangan. Otomatis kalau kita punya tan dikali kotangan itu juga jawabannya 1. Oke. Nah, ini juga perlu diingat ya, tan theta itu dari sin theta per cos theta. Otomatis karena kotangan itu lawannya tan, jadi ini sama dengan cos theta per sin theta. Nah, ini juga diingat-ingat ya. Untuk bab kita yang sekarang ini dipakai rumus-rumus ini. Oke, nah ini untuk sudut istimewa. Ini yang Ibu tulis 0 sampai 90 ya. Nanti dicoba cari sampai 360. Nah, ini ada sin, cos, tangen, dan kotangen. Untuk sekan dan kosekannya bisa dicari sendiri ya. Jadi untuk sin itu diingat-ingat ya, pokoknya dia itu menaik dari 0 sampai 1.
Nah, ini urutannya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, sudut yang istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau cos, dia itu kebalikannya dari sin. Jadi dia dari yang satu menurun. Jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, untuk tangen, tadi kita ingat-ingat, karena tangen itu sin per cos, berarti contoh ya, kita misalkan tangen 0, berarti kan dari sin 0 dibagi cos 0. Kalau kita bagi 0 bagi 1, jawabannya 0. Jadi untuk tangen, itu kita ingat-ingat 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, tahingga. Ini kenapa tahingga? Karena 1 bagi 0 itu tahingga. Nah, untuk kotangannya tinggal dibalik dari yang hasil tangan ya. Tadi tangan dari 0 sampai tahingga, kalau kotangan dari tahingga sampai 0. Oke, ini diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran. Jadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini kelas 10 ya, diingat-ingat lagi. Pokoknya diingatnya, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif atau bisa juga kosekan ya. Karena kan kosekan itu tadi 1/sin. Oke, kuadran 3 tan yang positif atau bisa juga kotangen yang positif. Kuadran 4 cos yang positif atau bisa juga sekan yang positif. Pokoknya diingatnya all, sin, tan, cos. Atau kalau punya cara menghafal yang lain boleh ya, sama aja ya. Ini jangan sampai lupa apa aja yang positif di tiap kuadrannya. Nah, kalau yang masih lupa kuadran 1 itu dari mana sampai mana? Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Pokoknya ini naiknya 90-90 ya. Berarti kuadran 2 berarti itu dari 90 sampai 180. Nah, kuadran 3 dari 180 sampai 270. Dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Nah, sekarang diingat-ingat, kalau misalnya nanti dalam pengerjaan soal kita menemukan sudut 90 atau 270, nah itu harus berubah. Maksudnya berubah itu nanti kita perjelas lagi ya. Jadi berubahnya itu kalau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Ini bolak-balik ya. Kalau tan berubah jadi kotan, kotan berubah jadi tan. Kalau sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Ini maksudnya kosekan itu boleh kita tulis jadi kosek gini atau CSC, sama aja ya. Karena buku itu beda-beda, ada yang nulisnya begini, ada yang nulisnya begini. Nah, itu untuk 90 atau 270 diingat-ingat berubah. Kalau 180 atau 360 itu tetap. Jadi kalau misalnya kita nemu soal sin tapi nanti ada 180 atau 360, berarti dia tetap sin lagi. Berarti kalau cos ya cos lagi, tan lagi, dan seterusnya ya. Ini ya, tinggal mengikuti. Oke, sekarang bagaimana aplikasinya? Kita coba lihat ke kuadran 1. Karena tadi kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat, jadi bisa kita tulis 90 dikurang alfa. Alfanya itu sudutnya ya. Nah, atau bisa juga kita tulis 360 tambah alfa. Kenapa ini kuadran 1? Karena kan kalau udah 360 derajat, udah muter ya sekali. Kalau kita tambahin sudut berarti kan balik lagi ke kuadran 1. Jadi sama aja ya, boleh versi ini, boleh versi ini. Oke. Nah, sekarang karena ini 90, kan tadi harus berubah nih. Nah, jadi otomatis sin itu berubah jadi cos. Jadi kita bisa tulis cos alfa aja. Jadi 90-nya itu udah nggak kita tulis lagi ya. Jadi langsung tulis sudutnya yang di belakang ini. Oke, yang lain juga sama ya, tinggal kita langsung tulis alfa 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 di sini. Nah, tapi karena dia 90 berarti otomatis berubah sesuai perubahannya ya. Kalau cos jadi sin, tan jadi kotan, sekan jadi kosekan. Oke. Nah, ini tandanya nggak ada yang negatif ya, karena di kuadran 1 semuanya positif. Diingat-ingat ya. Nah, untuk yang 360 bagaimana? Karena yang 360 itu tadi tetap, berarti sin tetap sin. Tinggal ditulis alfa-alfanya aja ya. Kalau cos tetap cos dan lain-lain. Nah, ini juga sama ya, karena kuadran 1 berarti semuanya positif. Paham ya?
Oke, sekarang yang kuadran 2. Untuk kuadran 2, karena dia tadi sudutnya dari 90 sampai 180, berarti bisa kita tulis 90 tambah alfa atau 180 min alfa. Oke, jadi dia berada di kuadran 2. Nah, ini juga sama ya. Pokoknya kalau versi 1 nih yang 90, berarti dia harus berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, dan lain-lain. Sementara yang 180 dia tetap ya. Maka ini tetap sin lagi, cos lagi, dan lain-lain. Ini tinggal kita tulis alfa-alfanya. Nah, sekarang tandanya. Nah, tanda ini dipengaruhi dari tadi kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kosekan. Jadi untuk yang sin, kan sin mah kuadran 2 positif ya, makanya di sini positif. Sementara untuk cos di kuadran 2 itu kan negatif, otomatis jawabannya dia negatif gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya bingung, kita ganti dulu dia berubah atau enggaknya dulu berdasarkan 90 atau 180 dan lain-lainnya ya. Nanti baru kita cek tandanya, dia itu di kuadran berapa. Nah, itu biar lebih mudah ya. Nah, yang lain juga sama ya. Ini kalau misalnya kita sekan itu kan lawannya dari kebalikan cos ya. Nah, berarti kan cos di kuadran 2 negatif. Makanya ini jawabannya ada negatifnya. Nah, ini kosekan kenapa ya? Karena tadi 90 dia berubah. Oke, sekarang yang 180 sama ya. Tanda tetap dipengaruhi oleh kuadrannya. Kita contoh aja yang cos ya. Ada cos 180 min alfa. Karena 180 tetap jadi cos alfa. Nah, tapi karena cos di kuadran 2 itu negatif, otomatis kita kasih tanda negatif. Nah, oke. Sekarang gimana kalau kuadran 3 dan kuadran 4? Untuk kuadran 3, ini bisa kita tulis 180 plus alfa atau enggak 270 min alfa. Sama ya, 180 semuanya berarti tetap. Makanya ini tetap semua ya. Sin lagi dan seterusnya. Kalau 270 berarti berubah, sin jadi cos dan seterusnya. Nah, untuk tandanya sama. Karena ini kuadran 3, kita contoh yang sin. Berarti sin di kuadran 3 itu kan yang positif hanya tan ya sama kotangan, otomatis sinnya negatif, makanya dikasih tanda negatif. Oke, yang lain sama ya. Ini dipahami satu-satu. Nah, untuk yang kuadran 4 itu ada yang 270 tambah alfa, ada yang 360 dikurang alfa. Sama ya, ini kalau 270 berubah, jadi ini berubah semua ya, tinggal tulis alfanya aja. Nah, ini kalau 360 tetap. Oke. Tandanya juga sama, kuadran 4 diingat-ingat, yang positif itu hanya cos, makanya pas di sini cos, di sini tetap positif nih. Nah, selain cos sama sekan, karena sekan itu kebalikan cos, berarti selain itu dia negatif ya. Oke. Nah, jadi ini perlu diingat-ingat ya. Contoh aja ya, Ibu ambil yang cos 360 min alfa. Nah, jangan sampai mikir karena dia di sini min alfa, ini jadi min, itu salah ya. Jadi tetap tanda min plus itu bukan dari sini, tapi min plus itu lihat dari kuadrannya. Jadi kita makanya harus ingat kalau 360 min alfa itu kuadran berapa sih? Dia itu kuadran 4. Nah, kuadran 4 cek soalnya apa? Soalnya itu kan cos nih. Cos di kuadran 4 positif. Nah, makanya dia tetap positif di sini. Oke, dan 360 itu karena tetap tidak berubah, otomatis cos tetap cos. Oke, diingat-ingat ya konsep itunya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk sudut-sudut yang negatif? Kan kadang kita nemu soal yang sin min alfa, cos min alfa, dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya sudut-sudut negatif itu kalau misalnya kita punya alfa ke sini ya, kan kalau kuadran itu dia perputarannya berlawanan arah jarum jam ke sini. Nah, karena dia alfa kan berarti dia ada di kuadran 1. Otomatis kalau misalnya min alfa, ya berarti arahnya jadi kebalikannya, jadi malah searah jarum jam. Jadi saat min alfa dia itu berada di kuadran 4. Oke, jadi ingat-ingat ya, kalau alfa di kuadran 1, kalau tiba-tiba sudutnya negatif, berarti dia di kuadran 4. Nah, otomatis ini boleh kita tulis nih.
Jadi kuadran 4 yang versi 360 min alfa ya. Ini ibu saranin sih emang pakainya yang 360 atau 180 ya, karena dia itu kan tetap tuh, jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi, kalau sin ya tetap sin dan seterusnya. Nah otomatis dari sini ini sama yang tadi versi yang kuadran 4 ya, versi 2. Nah ini tadi kan kalau cos dia tetap positif dan lain-lain. Nah jadi intinya ya, kalau misalnya untuk sudut negatif itu untuk cos dan sekan itu dia tetap positif ya. Makanya di sini kenapa jadi tetap positif, karena dia itu di kuadran 4. Oke, sementara yang lainnya ini negatifnya ibaratnya kayak keluar gitu ya. Jadi kalau sin min alfa boleh kita langsung nih loncat ke sini. Jadi min sin alfa. Nah, kalau bingung ini dari mana, penjelasannya dari sini ya, karena dari kuadran 4. Nah, ini semoga paham ya untuk yang sudut negatif. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Kita ini review contoh waktu kelas 10. Ini ibu cek lagi ya, barangkali ada yang masih bingung nih. Gimana cara mencari nilai trigonometrik kalau lebih dari 90 derajat. Oke, kita coba ya dari contoh yang pertama dulu. Kita nyari nilai sin 150. Nah, sin 150 ini boleh kita ganti jadi 90 tambah 60. Kan sama ya 150 ya. Atau boleh kita ganti jadi 180 kurang 30. Sama-sama 150. Pokoknya tadi patokannya 90, 180, 270 atau enggak 360. Cari yang terdekat aja ya, yang mana. Nah ini ibu buat dua cara ya, ini cara satu, yang ini cara dua. Kita ke cara satu dulu. Karena kita tadi pakai 90, ingat-ingat kalau 90 dia berubah. Otomatis sin berubah jadi cos. Nah ini kita ambil ujungnya aja nih, jadi tinggal nulis cos 60. Oke, tandanya karena sin di kuadran 2 itu positif, ya otomatis ini positif nih. Ya udah, berarti cos 60, berarti jawabannya setengah. Nah, gimana kalau cara kedua? Sama ya, karena dia pakainya 180, otomatis sinnya tetap sin. Nah, kita tinggal ambil ininya ya 30 derajat ya, berarti sin 30. Hati-hati ya, walaupun ini kurang, ini belum tentu di sini negatif, karena negatif itu dilihatnya dari kuadran. Sin 150 itu kuadran 2, otomatis dia positif ya, sin di kuadran 2. Jadi dia tetap positif. Jawabannya sama ya, setengah juga ya. Jadi terserah nanti lebih suka cara yang berubah atau cara yang tetap. Oke, sekarang contoh yang kedua, kalau yang 570. 570 kita bisa ganti dulu dengan 360 tambah 210. Nanti kita tinggal ambil 210-nya aja ya. Karena 360 kan tetap nih, otomatis jadi cos 210 aja. Nah, ini kuadran 1 inget ya, jadinya positif. Nah, yang 210-nya kita ganti lagi nih. Ada dua versi ya. Boleh yang pakai 180 tambah 30, kan 210 nih. Atau yang 270 dikurangi 60, ini juga 210. Pokoknya sama ya, ini intinya ya. Nah, ini karena dia kuadran 3, 210 itu otomatis cos itu negatif. Diingat-ingat, kuadran 3 yang positif itu tan atau kotangen. Jadi otomatis ini ada negatifnya ya. Ini karena 180 tetap, otomatis ya tetap cos. Berarti jawabannya min setengah akar 3. Nah, sementara kalau kita pakai cara yang 270, cosnya harus berubah jadi sin, tapi tetap negatif karena cos di kuadran 3 itu negatif. Jawabannya sama ya, negatif setengah akar 3. Oke, tadi contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Kita ingin mencari nih nilai sin X yang jawabannya setengah kalau X-nya itu di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, ini grafik ini sebenarnya ibu hanya mengingatkan saja ya. Jadi boleh nanti langsung caranya ke sini. Jadi diingat-ingat lagi, grafik sin itu kayak gini ya. Dari 0 sampai 1 terus dia turun lagi nih. Turun sampai min 1, dia itu nilai minimum ya, maksimumnya di 1. Nah, ini sampai 360 ya di grafiknya contohnya. Nanti kalau misalnya lebih lagi ya tinggal balik lagi seperti itu ya grafiknya ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat grafik nih, ketahuan nih yang jawabannya setengah itu 30 sama 150. Nah, sekarang gimana kalau pakai cara? Oke, kita ingat-ingat dulu aja, yang jawabannya setengah itu di kuadran 1
30. Nah, jadi kita bisa tulis nih, sin X sama dengan sin 30. Karena ini setengah positif, ingat-ingat lagi yang positif itu di kuadran 1 sama kuadran 2 untuk sin. Oke, kuadran satunya ya berarti 30 ya, karena ini kita harus ingat ya. Nah, untuk kuadran 2 gimana? Kuadran 2 tadi diingat-ingat, kita bisa pakai versi sin 180 min alfa. Ingat ini ya. Kalau ada sin 180 min alfa untuk kuadran 2, ini sama aja dengan sin alfa. Karena tadi dia sin 30 nih alfanya, berarti boleh kita tulis nih 180 kurang 30. Berarti 150. Jadi jawabannya itu bisa 30 dan 150. Oke, semoga paham ya. Kalau masih belum paham bisa diulang lagi. Kita masuk ke contoh ketiga. Sekarang kalau cos X sama dengan negatif cos 45. Ini berapa sih HP-nya atau himpunan penyelesaiannya untuk X di antara 0 sampai 360. Ini juga sama ya, Ibu sambil mengingatkan kembali menggunakan grafik. Jadi kalau cos dimulai dari 1, nanti turun gitu ya. Jadi pas di 90-nya 0, nanti minimumnya sama ya, min 1, terus dia naik lagi. Oke, ini untuk grafik cos ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak pakai grafik gimana, boleh ya, ini hanya mengingatkan saja. Oke, kita ingat-ingat kalau yang cos negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, kuadran 2 ingat ya rumusnya. Ini Ibu lebih senang pakai yang tetap ya. Jadi bisa kita tulis kuadran 2 itu yang cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Nah, alfanya tadi kan 45 nih. Berarti tinggal tulis nih 180 kurang 45, berarti 135. Itu jawaban yang pertama. Terus yang versi kuadran 3 kita pakai yang 180 tambah alfa ya. Nah, ini alfanya kita ganti juga dengan 45, berarti jawabannya 225. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu 135 dan 225. Oke ya, jadi contoh 4 itu sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini sudah masuk ke bab persamaan trigonometrinya ya. Jadi nanti memang kita ada pengulangan review juga yang kelas 10-nya. Nah, di sini ada tan A min 90 dikali sin min A. Oke, diingat-ingat ya. Kan tadi pas di kuadran 1 sampai 4 itu biasanya si 90-nya atau 180 dan lain-lainnya itu posisinya ada di depan. Nah, otomatis si 90 ini kita harus simpan di depan. Nah, berarti karena dia min 90-nya pengen ke depan, nah ini kita siasati dengan minnya itu kita simpan di luar kurung. Oke, jadi kalau misalnya kita minnya simpan di luar kurung, tanda 90-nya jadi positif, A-nya malah jadi negatif. Kalau bingung, kita coba kalikan lagi ya. Min kali 90, kan min 90 nih, balik lagi. Nah, min kali min, yang A ya, berarti dia jadi positif kan, berarti sebenarnya sama aja. Oke, jadi ini supaya bentuknya sama seperti yang biasanya ya. Oke, yang sin min A ini tadi ingat ya yang sudut negatif. Yang kata Ibu ya, kalau sin min A itu kan bisa langsung minnya keluar, jadi min sin A. Nah, jadi otomatis ini jadi min sin A. Sekarang ini karena sama-sama min nih min sama min. Oke, ini yang tannya, minnya juga bisa keluar ya. Karena tan juga minnya boleh keluar. Pokoknya yang minnya hilang itu hanya cos dan sekan. Oke, ini minnya sama-sama keluar, otomatis min kali min jadi positif nih. Nah, berarti kita tulis lagi ya, tan 90 min A dikali sin A. Nah, ini kan kuadran 1 nih, 90 min A. Tapi karena dia 90 kan berubah, tannya jadi kotan. Tapi karena dia kuadran 1 ya berarti dia positif. Jadi tetap kotan A dikali sin A. Kotannya kita ganti lagi jadi cos per sin. Nah, ini nulisnya cos A per sin A, hati-hati ya. Kalau misalnya kotan A kita mau buat jadi cos per sin, itu masing-masing sudutnya tulis A dan A. Jangan sampai nulisnya cos per sin A-nya 1. Nah, itu salah ya. Jadi harus nulisnya cos A per sin A. Nah, ini sinnya tinggal kita coret, jadi jawabannya cos A. Paham ya? Sekarang untuk yang B. Bentuk cos theta dikali tan theta ekivalen itu sama aja kayak bentuk sederhana atau bentuk lain, sama ya maksudnya ya. Nah, ini gampang insya Allah. Tannya kita ganti sin per cos. Nah, ini jangan lupa nulisnya sin theta per cos theta. Nah, ini cosnya sama, bisa kita coret dan jadi akhirnya jawabannya sin theta.
Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika masih bingung boleh ditanyakan langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.